Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pedro Bukhari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Digital Citizenship atau kewarganegaraan digital dengan judul Di Balik Layar Algoritma Privasi dan Kita. Sekarang coba cek KTP kalian. Di situ tertulis status warga negara Indonesia. Tapi anehnya, begitu kita buka media sosial, status itu seolah berubah jadi sekedar user atau netizen yang bebas aturan. Kita lupa bahwa internet bukan tempat sampah emosi tanpa hukum. Hari ini saya akan membahas sisi gelap algoritma yang jarang kita sadari. Dan kenapa sekedar pakai internet saja tidak cukup untuk menyelamatkan masa depanmu. Sadarkah teman-teman bahwa kita tidak lagi hidup di satu dunia, melainkan dua? Kita sering menganggap internet sebagai dunia maya yang terpisah dari kenyataan. Namun faktanya tidak demikian. Kita telah memasuki apa yang disebut sebagai lingkaran baru kebudayaan manusia. Coba lihat sekeliling. Aktivitas yang dulu menuntut kehadiran fisik seperti bekerja, belajar, berbelanja, hingga berdemokrasi, kini semuanya terjadi lewat mediasi layar. Tapi ada satu kesalahan fatal yang sering kita lakukan. Kita masih merasa diri kita hanya sebagai pengguna atau user aplikasi. Padahal, saat kita login, identitas kita sebagai warga negara Indonesia tidak hilang. Kita adalah digital citizens. Pertanyaannya, apakah perilaku kita di sana sudah mencerminkan warga negara yang baik, atau kita justru kehilangan jati diri? Nah, selanjutnya, mari kita bedah sistem di balik layar ini. Pernahkah kalian merasa aneh, baru saja kalian chattingan soal susah tidur, tiba-tiba YouTube merekomendasikan video relaksasi atau iklan kasur? Apakah itu kebetulan? Menurut saya bukan. Itu adalah algoritma yang dirancang untuk mempersonalisasi konten bagi kalian. Seorang aktivis internet, Ali Pariser, menyebutkan fenomena ini sebagai filter bubble atau gelembung filter. Sistem ini mengurung kita dalam gelembung informasi yang hanya kita sukai. Terdengar nyaman? Ya. Tapi bahayanya, sistem ini secara tidak terlihat, memblokir informasi dari luar yang berbeda pandangan dengan kita. Kita jadi terisolasi dari kebenaran yang utuh seolah-olah seluruh dunia setuju dengan kita. Padahal tidak. Gelembung filter tadi bukan tanpa risiko. Ia melahirkan monster yang disebut polarisasi politik. Apa itu? Menurut Emilia Palonen, ini adalah situasi di mana masyarakat terbelah tegas menjadi dua kubu. Kita lawan mereka. Di dalam gelembung ini, perbedaan pendapat bukan lagi soal diskusi, tetapi soal moral. Kelompok kita dianggap paling bermoral, kelompok lawan dianggap jahat. Arsitektur media sosial mempercepat perpecahan ini. Akibatnya, muncul konflik sosial kerusuhan hingga hilangnya rasa percaya antar sesama anak bangsa. Kita menjadi bangsa yang mudah marah hanya karena perbedaan yang dibesar-besarkan oleh algoritma. Di tengah masyarakat yang terbelah, musuh demokrasi yang sebenarnya masuk hoax. Bayangkan 50% dari kita terpapar informasi palsu dan kemampuan membedakannya sangat terbatas. Kita bisa belajar dari sejarah kelam pemilu 2019. Ingat kasus 7, ingat kasus hoax 7 kontainer surat suara tercoblos di Tanjung Priok? Berita itu menyebar kilat dan memicu kegaduhan nasional. Tujuannya jelas, membuat rakyat tidak percaya pada hasil pemilu dan memantik keonaran. Ketika kita tidak bisa lagi membedakan fakta dan fiksi, fondasi demokrasi kita sedang dihancurkan perlahan-lahan. Nah, selain pikiran kita yang dimanipulasi, ada satu hal lagi yang terancam, yaitu privasi. Di dunia nyata, kita punya tembok rumah untuk menjaga privasi, tapi di dunia digital, batas itu runtuh. Data privasi kita dikumpulkan, dianalisis, dan dieksploitasi. Ingat, skandal global Cambridge Analytica, data pengguna dipakai untuk memanipulasi pilihan politik tanpa mereka sadari. Di Indonesia, data kita bahkan sering disalahgunakan untuk pinjaman online ilegal atau penipuan. Kita telanjang di hadapan teknologi tanpa perlindungan yang memadai. Lalu, apakah kita harus menyerah dan keluar dari dunia digital? Tentu tidak. Kita hanya butuh kompas, dan bagi kita bangsa Indonesia, kompas itu adalah Pancasila. Mari kita terapkan secara nyata. Sila kedua menurut kita beradab, stop cyberbullying dan doxing.
perlakukan akun lain sebagai manusia bermartabat. Sila ketiga menantang kita, beranikah kita keluar dari filter bubble dan berdialog dengan kubu lawan demi persatuan. Dan sila keempat mengajarkan kita untuk memakai hikmat kebijaksanaan, berpikir jernih sebelum berkomentar. Baik, teman-teman, teknologi dan AI ibarat pedang bermata dua. Ia bisa memperkuat demokrasi lewat partisipasi, tapi bisa juga membunuhnya lewat disinformasi. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau jadi sekedar pengguna yang disetir algoritma, atau kita mau jadi warga negara digital yang cerdas, beretika, dan beradab? Mari kita jaga ruang digital Indonesia agar tetap aman dan damai. Saya Pedro Bokori, terima kasih.